Baik, permisi semuanya. Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang kabel? Ini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, terlambat jawabnya. Kurang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Kayak di studio ya. Mudah-mudahan ini COVID-19 cepat berakhir. Jamaah dari Samarinda mudah-mudahan bisa jalan-jalan, bisa ziarah Wali Songo dan bisa mampir ke studio-studio di Jakarta insyaallah menyaksikan daripada acara-acara yang positif. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ifdalihi wa judihi wa in'amih. Wassalatu wassalamu ala khairi rusulih Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa alaina ma'hum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad. Dan alhamdulillah, alhamdulillah kita dikumpulkan ke dalam golongan orang-orang yang bersama-sama mengagungkan peringatannya Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan kita berharap melalui majelis yang mulia ini, Majelis Ta'lim Darus Sahal, Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salawat serta salam kepada junjungan kita, pedoman kita, idola kita, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya menyampaikan ceramah agama ini, izinkan saya untuk menyampaikan salam ta'zim dan salam hormat saya kepada anak cucu keturunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Oh, di atas. Kepada anak cucu keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terkhusus para habaib yang hadir di majelis yang mulia ini, dan kepada guru kita yang kita cintai, yang kita hormati, yang kita dengarkan daripada nasihatnya, Al-Habib Hamzah bin Sahal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melancarkan segala urusan beliau, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai pecintanya beliau dan pecintanya datuknya beliau. Amin ya rabbal. Dan juga kepada para guru, para kiai, para muhibbin yang hadir di tempat yang mulia ini, mudah-mudahan keberkahan maulid selalu menempel bagi kita hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Acara yang sangat indah yang diselenggarakan dan hanya dihadiri oleh orang-orang pilihan. Ini acara maulid ini merupakan acara yang telah diracik dan diramu oleh para punggawa-punggawa agama Islam, para habaib, para masyaikh, para guru-guru yang tahu keadaan kelak di akhir zaman. Ini alhamdulillah kita dibacakan tadi barusan maulid Simtud Durol.
Ini maulid mencetak kita menjadi orang yang bersama-sama bersolawat kepada baginda Rasulullah. Kalau nggak ada acara maulid nih, misalnya nggak diadakan di tempat kita, berapa banyak kita mau salawat kepada Rasulullah? Ada yang mau duduk mungkin di atas sejadah 1000, 2000, 3000, 4000 dan lain sebagainya. Sanggup nggak kira-kira? Hah? Mungkin malas duluan. Baru 50 udah nyender di dinding sambil mencet tasbihnya. Tapi subhanallah, acara maulid ini membuat kita makin mudah untuk menggapai solawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cita rasa solawat yang telah dibangun oleh para alim ulama. Mungkin kita solawat, tapi kita nggak tahu solawat kita sesuai nggak dengan dzauq, dengan perasaan kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena solawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya sekedar kita mengucapkan solawat. Setelah kita teliti bagaimana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kitab kisah sang Rasul yang kami tulis, yang kami nukil juga, pernyataan ini dari Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, bahwa sejatinya ketika seseorang ingin bersolawat kepada Rasulullah, ketika dia mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita kan waktu solawat baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ternyata kita tidak menunaikan daripada perintahnya Allah. Sejatinya kita tidak menunaikan daripada perintahnya Allah. Apa perintahnya Allah di dalam Al-Quran? Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, solawatlah kalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika para sahabat bertanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, Engkau telah mengajarkan kepada kami untuk mengucapkan salam kepadamu. Maka ajarkanlah kepada kami bagaimana kami berucap solawat kepadamu, wahai baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam." Akhirnya baginda Rasulullah beliau bersabda, "Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Fil alamina innaka Hamidum Majid." Nah, maka akhirnya dari situ dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, "Qulu, katakanlah Allahumma salli ala Muhammad." Jika kita perhatikan retorika pembicaraannya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menyampaikan Allahumma salli, ya Allah limpahkanlah solawat kepada Nabi Muhammad. Jadi kita sebenarnya belum menunaikan solawat. Tapi apa? Tapi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar bersolawat kepada Nabi Muhammad. Ini agungnya amalan solawat. Dan juga makanya para alim ulama mengatakan bahwa solawat ini adalah amalan yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena ini amalan solawat, kita minta kepada Allah untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad. Jadi kita minta kepada yang maha pasti untuk memberikan solawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ulama nggak ada yang berani mengomentari masalah solawat. Dal amaluna bainal qabuli wa raddiha illa salata ala nabi Muhammadi. Amalan-amalan kita nih antara diterima masih ditimbang-timbang. Salat kita masih ditimbang, zakat kita masih ditimbang, sedekah kita masih ditimbang, kebaikan kita yang lain masih ditimbang, kecuali solawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
illa salata ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini keutamaan salawat, dan alhamdulillah habaib kita, orang tua kita, guru-guru kita telah meracik, telah meramu amalan yang sangat luar biasa, yang sangat gampang. Ini Maulid Habsyi, Maulid Simtud Duror sangat gampang kita akses. Kita tinggal baca bersama keluarga, baca bersama teman dan lain sebagainya, sudah mendapatkan pahala yang sangat luar biasa. Coba kalau kita bayangkan secara logika, ini Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi nggak menuliskan Maulid Simtud Duror buat kita. Syekh Abdurrahman Adibai nggak nulisin Maulid Diba buat kita. Dan para masyayikh lainnya nggak nulisin wala Maulid Syaraful Anam, wala Maulid ini, wala Maulid itu. Di antara kita mungkin kalau tanggal 12 Rabiul Awal ataupun datang bulan Maulid, di sini kitabnya ada 10 mungkin. Kita buka Sirah Ibn Hisham. Hah? Oh. Kita buka Sirah Ibn Hisham, kita buka Sirah An-Nabawiyah, kita buka sirah-sirah yang lainnya, sehingga tumpukan kitab itu sangat banyak di sini. Tapi apa? Tapi berkat Maulid meringkas itu semuanya, membuat itu menjadi mudah, sehingga kita dapat membaca sirahnya Nabi Muhammad SAW, dapat bersolawat kepada Rasulullah SAW, dan dapat merasakan cita rasa yang sesungguhnya, yaitu pengagungan dan penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini Maulid dibuat, rasanya, zoknya buat apa? Buat agar kita ta'zim kepada Rasulullah. Biar kita ada rasa hormat sama baginda Nabi Muhammad SAW. Karena ini umatnya Nabi Muhammad SAW dikatakan kuntum khaira ummah. Kalian sebaik-baiknya umat. Karena apa? Berkatnya Rasulullah. Kenapa ini para sahabat Allah Subhanahu wa taala tunjuk mereka sebagai manusia terbaik, khairul quruni qarni, sebaik-baik zaman adalah zamanku. Karena apa? Karena mereka, Allah Subhanahu wa taala sudah tahu bahwa mereka inilah yang bakal menghormati kekasihnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau lagi duduk di majelisnya Rasulullah, ka'annahum fi ru'usihim at-tayr, seakan-akan di kepala mereka ini ada burung yang hinggap. Saking khusyuk, saking huduk mendengarkan daripada setiap sabdanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mungkin ada berita yang lagi viral saat ini tentang seseorang yang ngakunya berilmu. Yang ngakunya berilmu tapi berbicaranya tidak tertata. Sembarangan membicarakan daripada keluarganya baginda Rasulullah. Sembarangan membicarakan tentang bagaimana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kita perlu hindari dan ingat bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan bahan guyonan. Sekali lagi saya ulangi di majelis yang mulia ini, melalui mimbar yang mulia ini, bahwa Nabi Muhammad SAW bukan bahan bercandaan. Kita bercanda masih banyak yang lainnya, softo masih bisa yang lain, tapi Nabi Muhammad SAW bukan bahan softo, bukan bahan bercandaan. Itu bercanda yang lain, betul. Ente bercanda masih banyak yang lain ente mau bercanda, tapi jangan Nabi Muhammad SAW dibawa-bawa untuk bercanda. Apalagi sampai mengait-ngaitkan kehidupan pribadinya baginda Nabi Muhammad SAW. Ingat, melalui majelis yang mulia ini para habaib kita, para orang tua kita membuat maulid ini intinya untuk pengagungan terhadap Rasulullah. Jadi jangan sampai gara-gara segelintir orang yang ngaku berilmu, yang ngaku belajar dan lain sebagainya, tapi berguyon ataupun bercanda tentang baginda Nabi Muhammad SAW. Ada di dalam ayat, ada di dalam Al-Quran peringatannya. Apa di dalam Al-Quran? Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam surat An-Nur, "Wala taj'alu du'a ar-rasuli ka du'ai ba'dikum ba'dallah." Jangan kalian jadikan panggilannya baginda Nabi Muhammad kayak kalian manggil sebagian di antara kalian. Kalau kita manggil siapa tuh? Mam, oi mam, sini. Imam misalnya namanya. Siapa lagi misalnya? Ujang, jang sini. Tapi Nabi Muhammad SAW nggak boleh. Allah yang memperingatin di dalam Al-Quran. Allah yang membedakan Nabi Muhammad di antara manusia yang lainnya.
secara panggilan. Sehingga apa? Sehingga sahabat ini tahu akhlak bagaimana cara beradab dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, habaib, guru-guru kita menyarankan kita untuk selalu membaca maulidnya apa? Agar tertanam rasa penghormatan kita kepada Rasulullah. Intinya tuh ini. Intinya dari maulid tuh ini. Nah, mudah-mudahan cita rasa maulidnya selalu melekat di hati kita semuanya. Dan kita tahu mana bahan bercandaan, mana bukan bahan bercandaan. Dari sini kita pakem kita bahwa kita hormat kepada baginda Rasulullah. Dan Rasulullah SAW di atas kepala kita. Di atas segala-galanya. Jadi kita tahu bahwa Nabi Muhammad SAW adalah asyraful makhluqin ajma'in. Bahwa sebaik-baik makhluk yang Allah Subhanahu wa Ta'ala utus di atas muka bumi ini. Dan subhanallah, satu kehormatan, satu kemuliaan kita dihadirkan ke acara seperti ini. Maka kalau dilihat-lihat berbagai macam fadilah, berbagai macam keutamaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan melalui majelis yang mulia ini, sungguh sayang. Sayang bagi orang yang gak hadir ke majelis seperti ini. Dan majelis seperti ini merupakan vaksin bagi kita semuanya. Ini lagi musim apa nih? Hah? Musim apa ini sekarang nih? Lagi masa pandemi apa? Di Samarinda dipanggilnya apa? Corona. Bukan Covid. Hah? Covid berapa ini? Hah? Covid-19, mau Covid-20 udah lewat bentar lagi ya. Kalau saya yang nggak manggilnya nggak Covid, nggak Corona. Copet. Copet, karena apa? Banyak tercopet. Yang dagang banyak kecopetan ya. Yang di rumah ibu-ibu mungkin duit bulanan banyak kecopetan nggak Bu? Hah? Banyak kecopetan nggak duit bulanan? Iya, waduh ya Allah, mudah-mudahan copet cepat berlari insya Allah. Cepat pergi dari muka bumi ini. Dan vaksinnya itu maulid. Vaksinnya Covid itu adalah maulid. Dan ini bukan ucapan Abdullah bin Ja'far al-Habsyi walau ucapan siapa, tapi ucapan seorang wali min auliyaillah yang bersama-sama kita baca maulidnya, yaitu Al-Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi. Di dalam qasidahnya beliau menyatakan, ya maulidal Mustafa yalli maqamak azim asa bijahin nabi yahsul syifa lisagim. Wahai bulan maulidnya Nabi Muhammad SAW, wahai bulan yang memiliki kedudukan yang sangat agung di sisinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat bulan maulid timbul bulan-bulan yang lainnya. Berkat keberkahan bulan maulid Allah Subhanahu wa Ta'ala berkahi sebagian bulannya. Berkat bulan maulid ada penahunan hijriyah. Itu semuanya berkat bulan maulidnya baginda Nabi Muhammad SAW. Asa bijahin Nabi, asa bijahin Nabi, asa bijahin Nabi. Mudah-mudahan dengan pangkat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada Nabi Muhammad SAW, yahsul syifa lisagim. Allah berikan vaksin buat kita semuanya. Berikan kesembuhan buat kita semuanya. Dan mudah-mudahan desa kita, kampung kita, kota Samarinda, provinsi Kaltim ini Allah Subhanahu wa Ta'ala jauhkan Covid-19 jauh-jauhnya. Amin. Berkat maulidnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana maulid ini merupakan sumber kesehatan, sumber vaksin, sumber segala-galanya yang bersumber kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Al-Imam Malik itu sangat menjaga adabnya, sangat menjaga pengagungannya, menyambung daripada bagaimana pengagungan dan adab kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Fahtiramuhu hayyan fahtiramuhu mayitan kahtiramihi hayyan. Kita menghormati baginda Nabi Muhammad SAW semasa hidup, begitu juga setelah wafatnya kita tetap hormat dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Sama, nggak ada bedanya. Sebagaimana para sahabat berlaku sangat beradab, sangat menghormati kepada Nabi Muhammad, begitu juga kita. Al-Imam Malik bin Anas, guru daripada Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu ardah, beliau pernah satu ketika didatangi oleh salah satu khalifah, yang mana khalifah ini berdebat, ngangkat suara di depan
masjidnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Al-Imam Malik ngomong apa? Ya Abu Ja'far, kata dia, wahai khalifah, jangan ente angkat suara. Karena Allah Subhanahu wa taala melarang. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian angkat suara kalian di atas suaranya baginda Rasulullah. Sampai suara aja nggak boleh ngangkat di atas suaranya Rasulullah. Jadi wajar kalau para sahabat dididik, dibekali dengan adab yang sangat luar biasa. Nah kita ini, tinggal kita. Bagaimana kita menata adab kita dan akhlak kita kepada baginda Rasulullah SAW. Berkat majelis-majelis seperti ini. Berkat pembacaan maulid, yang mana pembacaan maulid ini mencharge adab kita, mencharge daripada cita rasa kita dalam bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan solawat bukan hanya di mulut, tapi kita rasakan di dalam hati kita. Nah, ingin menyambungkan itu semua bagaimana? Ikutin majelis-majelis seperti ini, ikutin majelis Ta'lim Darus Sahal ini. Insya Allah, Allah Subhanahu Wa Taala akan timbulkan daripada cita rasa solawat kita semuanya. Dan mudah-mudahan jika seseorang gemar bersolawat, ia pun akan dengan mudah dipertemukan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah yang janji agrobukum minni majlisan yaumal qiyamah aktsarukum alayya salatan, yang paling dekat samaku itu yang paling banyak bersolawat kepadaku. Cara dekat kepada baginda Nabi Muhammad kita dapetin dari majelis ini. Cara beradab bagaimana duduk dengan Nabi Muhammad kita dapetin dari majelis ini. Cara kita berhadapan dengan Nabi Muhammad insya Allah juga bakal kita dapatkan dari majelis ini. Nah, mudah-mudahan majelis ini menjadi majelis rujukan bagi kita. Menjadi majelis yang marja bagi kita, redaksi kita dari sini semuanya, agar kita timbul lebih beradab, berakhlak. Bagaimana kita menyikapi daripada kejadian-kejadian yang ada di zaman ini. Ini zaman-zaman fitnah yang sangat luar biasa. Zaman yang kadang kita nggak tahu antara yang benar, antara yang salah, dan sangat hiruk pikuk dunia saat ini. Nah, mudah-mudahan dengan majelis-majelisnya para habaib, majelisnya anak cucu baginda Nabi Muhammad SAW menjadi penerang, menjadi pelita bagi kita semuanya. Bahkan dikatakan oleh Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad, wa bagiyatun fil asr minhum litakuna fihim mut'atul mutamatta'i wallahu yahfazuhum wallahu yahfazuhum wallahu yahfazuhum wa yukhlifu anhum amsalahum fi hayyina wal marba'i. Yang mana tersisa daripada keturunannya baginda Nabi Muhammad yang ada di zaman saat ini, mudah-mudahan menjadi penyemangat, mudah-mudahan menjadi hikmah, menjadi nikmat bagi umatnya baginda Rasulullah SAW. Yang tersisa daripada para habaib, yang tersisa daripada keturunannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah yahfazuhum, mudah-mudahan Allah menjaga daripada zuriyahnya baginda Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Allah menjaga daripada para habaib. Mudah-mudahan Allah menjaga daripada darah-darahnya Fatimatuz Zahra Al-Batul, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka, keluarganya mereka insyaallah. Wa yukhlifu anhum amsalahum fi hayyina wal marba'i, dan mudah-mudahan Allah lahirkan daripada para habaib, para zuriyah-zuriyah kita, para alim ulama kita, mudah-mudahan para punggawa-punggawa yang mewarisi, yang menjaga daripada umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.